Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tahap kedua dalam penyusunan laporan keuangan yang disebut dengan pencatatan penyesuai. Khususnya terkait dengan prinsip manfaat versus pengorbanan. Terdapat 4 topik bahasan. Yang pertama yang perlu kita kenali adalah fungsi pencatatan penyesuai. Mengapa pencatatan penyesuai itu diperlukan? Topik yang kedua kita bahas penerapan dari prinsip manfaat versus pengorbanan. Dilanjutkan dengan penerapan prinsip manfaat versus pengorbanan ini di akun supplies. Dan diakhiri dengan aplikasi pencatatan penyesuai untuk akun supplies. Topik bahasan yang pertama, fungsi pencatatan penyesuai. Yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa pencatatan penyesuai itu dimaksudkan untuk melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi selama periode berjalan tetapi belum dilakukan pencatatan. Tentu kemudian kita bertanya, mengapa belum dilakukan pencatatan? Salah satunya adalah karena akuntansi berpegang pada prinsip-prinsip tertentu. Di sisi yang lain mungkin prinsip ini memang masuk akal, tapi mungkin juga prinsip itu karena pertimbangan yang lain. Nah, kapan pencatatan penyesuai dilakukan? Pada dasarnya, pencatatan penyesuai, terutama di sistem manual, itu dilakukan secara periodik, yang lazimnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan. Kenapa dilakukan? Karena supaya transaksi yang dilaporkan itu lengkap. Laporan mengcover semua transaksi-transaksi yang sesungguhnya terjadi selama periode yang dilaporkan tersebut. Jadi, sekali lagi, fungsi pencatatan penyesuai adalah menjadikan agar laporan keuangan lengkap atau komplit. Di sini dipertegas bahwa pencatatan penyesuai atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan adjusting entries diperlukan agar semua transaksi yang terjadi dalam periode pelaporan itu terekam atau diproses oleh akuntansi sehingga laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sesungguhnya. Topik bahasan yang kedua, prinsip manfaat versus pengorbanan. Di akuntansi mengenal prinsip manfaat versus pengorbanan. Prinsip sederhananya adalah jangan sampai pencatatan akuntansi itu lebih banyak merepotkan dibandingkan manfaat yang diberikan. Di dalam hal ini maka dengan pertimbangan 1, 2, 3 dan seterusnya, pencatatan akuntansi seharusnya dilakukan sepanjang manfaatnya dipertimbangkan lebih besar daripada pengorbanan untuk pencatatan tersebut.
Nah, prinsip manfaat versus pengorbanan ini memang lazim berlaku di sistem manual. Kalau kita tarik di era sekarang, prinsip ini mungkin menjadi sangat tidak tepat, sudah tidak relevan lagi. Misalnya di perusahaan besar, setiap penggunaan supplies ya dicatat, tidak perlu menunggu ketika Anda nyusun laporan keuangan. Sehingga nanti contoh dari penerapan prinsip manfaat versus pengorbanan ini adalah terkait dengan akun supplies. Topik bahasan yang ketiga, prinsip manfaat versus pengorbanan dan supplies. Karakteristik yang pertama, mengapa kemudian supplies itu dicatat melalui pencatatan penyesuai. Karakteristik yang pertama adalah supplies itu lazimnya dikonsumsi oleh internal perusahaan dengan frekuensi yang sangat tinggi. Ya, misalkan saja kertas itu digunakan tidak langsung satu rim, tetapi mungkin 50 lembar, 25 lembar, hanya 10 lembar, yang kalau ditotal itu nilainya besar, frekuensinya tinggi, tapi kemudian sangat sering terjadi. Karakteristik yang kedua, nilai moneter per konsumsian supplies relatif kecil. Jadi tentu kemudian akan dipertimbangkan, terutama di sistem manual, perusahaan menggunakan 10 lembar kertas, maka kita harus ngitung berapa nilai moneternya yang harus kita catat untuk 10 lembar kertas tersebut. Itu kan tidak mudah. Ya, kemudian karakteristik yang ketiga dianggap tidak relevan untuk melakukan pencatatan secara real time. Ya, kemudian dipegang, kalau begitu prinsip yang lebih baik adalah yuk kita lakukan pencatatan periodik saja melalui pencatatan penyesuai. Jadi kita bertanya, kapan pencatatan terhadap pengkonsumsian supplies itu dilakukan? Di sini kita tahu bahwa di sistem manual, lazimnya entitas mencatat pembelian supplies, yaitu supplies di debit, akun kas, atau akun yang lain di kredit. Tetapi ketika supplies tersebut dikonsumsi oleh perusahaan, akuntansi perusahaan tidak melakukan pencatatan. Model akuntansi ini digunakan karena berpegang pada prinsip manfaat versus pengorbanan. Karena supplies biasanya dikonsumsi dalam jumlah kecil, tetapi secara kontinu, sehingga dipertimbangkan lebih tepat melakukan pencatatan atas konsumsi supplies, yang dalam hal ini adalah merupakan transaksi, itu secara periodik. Jadi, bicara tentang pencatatan supplies pada saat periode berjalan, kita tahu bahwa pada saat supplies dikonsumsi, maka sesungguhnya terjadi perubahan dana. Dalam hal ini adalah dari aset berubah menjadi biaya atau beban. Berhubung selama periode berjalan akuntansi tidak melakukan pencatatan atas transaksi pengkonsumsian supplies tersebut, maka ketika hendak menyusun laporan keuangan,
atau dalam rangka penyusunan laporan keuangan perlu dilakukan pencatatan penyesuai agar informasi yang terkait dengan akun supplies dan biaya supplies itu disajikan sesuai fakta. Topik bahasan yang keempat, aplikasi pencatatan. Ada beberapa prinsip yang kita harus pahami. Yang pertama adalah berbasis akrual, pembelian supplies itu diperlakukan sebagai aset. Jadi dalam hal ini adalah supplies bertambah, kemudian perubahan yang lain mengikuti fakta yang terjadi. Dan prinsip yang kedua, pada saat pengkonsumsian supplies selama periode berjalan tidak dilakukan pencatatan akuntansi. Kalau kemudian dilakukan pencatatan atas stok, itu tidak ada masalah, tetapi dalam hal ini tidak dilakukan pencatatan akuntansi atas pengkonsumsian supplies tersebut. Dan kemudian prinsip yang ketiga, sebagai konsekuensi dari prinsip 1 dan 2, maka pada akhir periode terdapat perbedaan antara saldo akun supplies dan hasil penghitungan fisik supplies. Maka perlu dilakukan pencatatan penyesuai. Contoh pencatatan penyesuai akun supplies. Semisal saldo akun supplies, kalau di entitas Rapi adalah sampo, sabun, ya, dan supplies yang lain, diketahui per 31 Desember senilai Rp520.000. Saldo akun supplies ini tentu berasal dari persediaan awal ditambah dengan pembelian supplies. Sementara penggunaan supplies itu tidak atau belum dilakukan pencatatan. Selanjutnya, hasil penghitungan fisik atas supplies yang ada di gudang menunjukkan bahwa supplies yang masih ada di gudang masih merupakan aset per 31 Desember itu senilai Rp70.000. Jadi ada ketidaksesuaian antara informasi saldo yang ada di akun supplies dengan informasi supplies yang ada di gudang. Tentu kemudian bagi orang akuntansi ya kita harus mengikuti, harus menyesuaikan fakta yang terjadi. Maka dalam hal ini analisis faktanya bahwa ceteris paribus dianggap tidak terjadi kerusakan ataupun kehilangan dan sebagainya, maka bisa dibuat kesimpulan bahwa selisih antara catatan di akuntansi dengan yang ada di gudang, dalam hal ini adalah Rp450.000, itu mencerminkan pengkonsumsian supplies oleh perusahaan. Dengan demikian maka pencatatan penyesuaiannya adalah akun biaya supplies di debit dan akun supplies di kredit sebesar Rp450.000. Pencatatan ini akan menyebabkan akun supplies itu bersaldo debit sebesar Rp70.000 sebagaimana nilai moneter supplies yang ada di fakta. Dalam hal ini adalah yang ada di gudang.
Sementara itu kemudian akun biaya supplies itu bersaldo debit 450.000 yang mencerminkan bahwa penggunaan supplies selama satu periode tersebut adalah Rp450.000. Sekian pembahasan kita tentang topik bahasan pencatatan penyesuai pada prinsip manfaat versus pengorbanan dan implementasinya di akun supplies. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.